Selamat pagi semuanya. Saya Vivin Stefania dari semester 4C. Saya akan memaparkan mata kuliah aplikasi komputer dan saya memilih sakramen Krisma. Oke, kita langsung saja. Pengertian sakramen Krisma. Sakramen Krisma sering disebut sakramen penguatan. Dengan nama Krisma mau dinyatakan bahwa penerimaan sakramen ini disertai dengan pengurapan, dan nama lain penguatan mengandung arti meneguhkan atau memperkuat karunia-karunia rahmat yang diterimakan pertama kali waktu pembaptisan. Yang kedua, hakikat sakramen Krisma adalah yang pertama, sakramen Krisma secara tegas dan jelas menampakkan Roh Kudus sebagai kekuatan gereja yang disimbolkan melalui penumpangan tangan atau pengurapan dengan minyak. Yang kedua, dengan sakramen Krisma, seorang anggota jemaat dinyatakan dan dilantik serta dipersatukan dengan anggota jemaat yang lain secara lebih sempurna. Yang ketiga, dengan sakramen Krisma berarti memberi meterai yang tak terhapuskan kepada seseorang, artinya bahwa seseorang sanggup dan disanggupkan turut serta dalam tugas penyelamatan. Berbicara tentang sakramen Krisma tidak lain berbicara mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan jemaat beriman atau gereja. Maka, sebelum berbicara tentang sakramen Krisma, dibicarakan terlebih dahulu mengenai peran Roh Kudus menurut kitab suci. Yang berikut tujuan sakramen Krisma. Tujuan sakramen Krisma yang pertama, mengembangkan hidup baru yang telah diterima dalam sakramen baptis, mendewasakan orang yang dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dalam sakramen baptis, untuk menjadi orang beriman yang dewasa, memperkuat dan meneguhkan persatuan dengan Tuhan dan dengan sesama, memberikan bantuan istimewa Roh Kudus agar orang dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota gereja yang bertanggung jawab. Mengembangkan apa yang oleh sakramen baptis telah dimulai dalam diri orang dan disempurnakan berkat bantuan Roh Kudus. Dan yang terakhir, membantu kita untuk menampakkan apa yang secara rohani diterima dalam sakramen baptis dalam tingkah laku dan perbuatan. Yang berikut pelayan dan penerima sakramen Krisma. Pelayan sakramen Krisma adalah uskup, tetapi imam juga dapat memberikan sakramen Krisma asalkan mereka mempunyai kemampuan menurut hukum umum gereja atau telah diberikan wewenang untuk memberikan sakramen Krisma. Salah satu ketetapan baru hukum kanonik memberi imam kuasa untuk menguatkan orang-orang yang telah mereka beri pelajaran iman dan telah diterima ke dalam gereja dalam bahaya kematian. Pastor paroki dan sebenarnya setiap imam dapat memberikan sakramen Krisma. Penerima sakramen Krisma. Yang pertama, semua orang yang telah dibaptis dan belum pernah menerimanya melalui persiapan yang disediakan oleh gereja. Yang kedua, umat beriman yang pada sekitar usia dewasa dan bisa menggunakan akal budi yang baik. Yang ketiga, bila dalam situasi darurat atau bahaya, misalnya dalam bahaya sakrat maut, seseorang boleh menerima sakramen penguatan meskipun tanpa persiapan menurut kebiasaan gereja. Yang berikut beberapa catatan pastoral sakramen Krisma. Yang pertama, untuk penerimaan sakramen Krisma, si calon perlu mendapat persiapan secukupnya. Yang kedua, penerima adalah orang yang sudah dibaptis dan telah cukup berumur, atau paling cepat akhir sekolah dasar, sehingga dapat menerimanya dengan pengertian
dan kesadaran iman agar bermanfaat bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, dalam perayaan sakramen Krisma, hendaknya calon didampingi seorang wali yang bukan orang tua si calon dan telah berumur genap 16 tahun, terkecuali atas alasan yang wajar ditetapkan lain oleh pastor paroki atau uskup. Yang keempat, penerimaan sakramen ini hendaknya dirayakan dalam suatu perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir, segera sesudah perayaan itu, nama, tanggal, tempat orang tua dan wali si pemberi sakramen Krisma dicatat dalam buku Krisma atau sekurang-kurangnya dalam buku permandian paroki pada kolom yang telah disediakan. Terima kasih, selamat pagi.